Yuhu deh, lama tak mau ketemu. Begitulah kalau sama pemain pengganti. Tahu deh. Kan Lama pemain tak cadangan. ketemu. Iya, jadi Apa itu kau Cak? saya kira apa ini mau nikah tuh apa biasanya foto begini mau nikah. Iya, mau dipakai UKW. Apa itu? Uji kompetensi wartawan. Oh, ya Uji tahu. kompetensi jurnalis. Kan kita ini menunggu sampai tua baru ikut. Iya. Kau Cak kan sudah minta. Iya. Wartawan apa kau Cak kita? Utama mi. Wartawan paling utama. Lewat yang paling utama ya. Iya, langka. Hebat dia. Iya, anu Super Bowl mi kau. Oh iya, tahu. Lama tak mau dia. Iya, udah pernah ada yang cerita ini Super Bowl nih. Iya, tidak ada, tidak ada yang berani. Ini preview Liga Champion kau Cak. Iya. Tribuners utamanya. Heeh. Ini kan sudah memasuki babak perempat final Liga Champions. Iya, tidak dirasa. Nah, itulah. Jadi sudah 8 klub mami yang bertanding dan hanya 4 pertandingan karena perempat final kan. Oh. Dan di halaman Super Bowl akan menyajikan preview pertandingan antara Chelsea melawan FC Porto. Kita tahu Chelsea ini semenjak pelatih barunya ini, Iya. ya, tidak pernah mengalami kekalahan ini kau Cak. Nah, jago ini Chelsea. Keren nih Chelsea deh. Bah, semenjak ini pelatih anyarnya ini yang mantan pelatihnya PSG, Heeh. nasikat semua lawan-lawannya. Berapa itu Dan gajinya ini, deh? kalau gajinya pasti miti, ya tanya. Masalahnya, nah, Jadi kan Chelsea ini semenjak dilatih oleh Thomas Tuchel. Kacau. Terus review halaman 1 juga ada juga Liga Champions. Ada kalau enggak? Antara Bayern Munchen melawan Paris Saint-Germain yang mengalahkan Barcelona. Dede. Ketemu musim finalis Liga Champions musim lalu di perempat final. Berarti tak previewnya, previewnya ada di halaman 1. Bayern Munchen melawan PSG. Kemudian di halaman Super Bowl ada FC Porto melawan Chelsea. Seru-seru ya. Ini banyak naik lagi asam lambun ini orang yang nonton itu deh. Karena tengah malam pi. Iya. Hari Ini hari tuh. Iya. Apalagi kalau lewat-lewat tuh ini sewa-sewaan. Dede. Pas sewa-sewa iya, nabila-bila mantong itu. Iya. Terus halaman 1 nih kau Cak. Iya, saya dengar itu. Apa 3 kali PCR itu? Halaman 1 itu terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia Tentang yang sudah menyiapkan kuota haji. Iya kan mau Ramadan ini, Ramadan, Lebaran, jeda 1 bulan kemudian haji. Itu kan Dzulhijjah, orang bulannya haji. Iya. Jadi memang praktis adalah tinggal wami 3 bulan kau Cak. Iya deh. Senan nemu kodong itu tahu orang. Apa kuota hajinya? Tapi kan masalahnya juga belum ada ini dari Arab Saudi kau Cak. Iya. Tapi ya mungkin pemerintah Indonesia sudah bersiap siaga saja mempersiapkan diri ketika nanti dibuka keran kuota untuk keberangkatan haji langsung. Iya, Dan iya, iya. di Sulawesi Selatan ini kita tahu daftar tunggunya kau Cak. Iya. Berapa mit? 234.928 orang. Wah, deh. Berapa tahun nih kau udah menunggu itu? Rekornya ini Bantaeng ini di Kabupaten Bantaeng 44 tahun. Iko dong. Jadi kalau Jadi umurnya kalau hari ini dia lahir dan itu anda didaftarkan 44 tahun kemudian baru dapat. Kenapa nak susah sekali deh? Ya karena peminat banyak, kuota sedikit, makanya mengantrinya panjang. Dedek, Pak. kodong. Nah, dan meskipun belum ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, tapi pemerintah ini sudah menetapkan ongkos naik haji ONH 2021 itu naik 9 juta rupiah. Itu tadi yang kita sebut PCR tadi, dipakai untuk PCR itu tadi. 9 PCR juta. berangkat 1 kali, PCR pulang 1 kali, dan 1 kali juga di sana. Begitu. 3 kali tes PCR.
Saya mahal nih itu 9 juta deh. Atau mungkin pemerintah ada hitung-hitungannya. Begitulah. Yang bikin komentar yang begitu deh. Perlu tahu itu ada lagi pesan masuk. Masalahnya. Ini kan saya proyek juga toh. Oh iya tahu. Proyek vaksin, proyek rapid test, mungkin lagi PCR lah. Saya tuh begitu disebut-sebut begitu tuh, saya domba-domba. Kenapa sih? Siapa hari lagi diambil ini sama KPK? Itu juga. Walaupun memang tidak ada itu, tapi biasanya tuh kalau begitu misalnya beritanya alangai siapa ada saya 3 kali PCR harganya 9 juta. Iya. Dan PCR itu kalau di rumah sakit berapa sih? 900 sih Pak Mali. 950. Kalau kali 3 2.700.000. Begitu disebut 9 juta. Yo, Siapa bisa gini yang untung ini? Oh, wah. Mungkin tahu datang perincian. Mudah-mudahan hanya saja ini di kotanya saja mudah-mudahan diperbanyak ini. Iya kodong. Tapi mungkin susah kalau pandemi banyak kalau pasti dibatasi toh. Iya. Baru tahun lalu sudah Anda berangkat tertunda tahun 1 tahun. Tapi 44 tahun itu. Oh, dia apa? Iya. Kita daftar tahun berapa Mi itu? Nah saya ini baru kayak ini tahun lalu mendaftar. Berarti kalau Makassar 35 tahunan itu dia. Tapi ada memang saya jalur khusus iya. Paling lama beda 4 tahun. Mudah-mudahan. Iya. Terus ini ada juga halaman 1 ini kau cak yang lagi ribut-ribut dan menarik terkait dengan itu. Kapolri mencabut pernyataannya. Apa sih ini? Iya, itu kan dia sempat mengatakan media dilarang meliput kekerasan. Iya. Yang dilakukan oleh polisi. Nah, iya. Kan tidak ada itu kebebasan pers itu kan, Pak Kapolri. Itu Mi. Tidak boleh diliput Beng kalau yang ada keras-kerasnya sedikit polisi. Tapi itu tak langsung dicabut karena telegramnya cuma 1 hari jumur. Kodoknya. Kenapa tiba-tiba ada telepon lagi? Ya, mungkin sakti. Ada mungkin telepon saktinya dari 00 kah atau 01 02 kepada ini Pak Kapolri ini. Iya. Jenderal Sigit ini. Dicabut sering. Berapa menit, Ji? Iya. Jadi saya bacakan verbalisnya. Iya. Surat telegram ini terkait kegiatan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan polisi atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik. Justru lagi itu bagus lagi polisi dikabarkan ke masyarakat kalau misalkan ada kegiatan menumpas kejahatan. Tidak tahu deh kenapa selalu berpolemik dan mau. Iya. Pusing tadi. Pusing tak apa. Mereka masih ada Midi. Iya. Ada. PSM dari berita PSM kita tahu. PSM itu. Iya. Iya tahu. Menarik ini. 22 orang itu akan berangkat kau ke Kanjuruhan untuk melawan PSM Semarang. Iya. Itu dibawa oleh pelatih Samsudin Batok. Soal siapa saja mereka dibawa. Macam saja di halaman PSM. Lengkap ya. Iya, tapi kan pasti ya pelatih yang narasi akan tahu. Iya tahu. Tapi nasa misalnya aku tahu kalau kipernya siapa dibawa. Oh begitu. Iya. Kalau strikernya? Striker nasa Tom. Baguslah. Ini juga yang cadangan ini tuh. Iya. Kalau 22 pemain pasti cadangannya separuh. Iya. Tidak mungkin pemain semua. Ya. Ya paling tidak bergantian di situ Tribuners. Iya, tapi memang tahu anunya mami pelatih jadi. Dah. Pak polisi, kakak sis, yang kini dalam deh kakak sis deh. Apa itu benar? Iya. Tadi Pak, Dani di Ganjar penghargaan. Kita tahu dapat mi? Iya dapat sih penghargaan ini dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Wih, mantap Pak Wali tadi.
programnya mengadakan festival itu vaksin. Gitu. Ini katanya ini vaksin festival vaksin itu ini satu-satunya peserta terbanyak di Indonesia, bahkan di dunia. Mas. Iya, luar biasa ini padahal ini. Sampai Pak Jokowi kemarin itu hadir tahu di situ, Iya, di dia. acaranya di Dalton situ. Nanti karena bilang situ, maaf, tidak ada beritanya wartawannya kayak Dia bilang Pak Dani buktinya 2 minggu kita laksanakan ini sudah habis, artinya target 244.000 vaksin di Kota Makassar habis dalam 2 minggu. 2 minggu. Iya. Nah, Iya, di daerah Selesai lain- ini? Selesai. Nah, di daerah 244. Kan Oh. warga di Kota Makassar itu 1,3 juta ya. Iya. Nah, di daerah lain itu susah sekali cari itu peserta vaksin. Nah, di Makassar ini orang berlomba-lomba untuk vaksin. Wali kotanya tahu. Kotanya, mantap. Temannya apa? Jago dulu ya. Ada pesannya masuk Pak Dan ya. Apa itu? Aham. Gitu aja. Apa maksudnya itu Pak Wali? Aham. Terus berita lain di Tribunnews. tangkil banyak Pak Wali tadi. Iya, luar biasa ini. Masukin lagi ya. Aham. Lagi kamar lagi jalan-jalan. Iya, datang-datang ke lagi Pak Wali. Kalau tengah malam mau. Dik. Iya. Nah, terus berita lain di Tribunnews, ada tadi Dinas Perhubungan Kota Makassar itu kembali melakukan operasi parkir liar. Jadi ada 2 titik operasi di Jalan Dr. Samratulangi dengan Siapa kepala dinasnya? Pak Mario Said. Hah? Pak Mario Said kayaknya nih dia kadis paling lama sih kayaknya di sana. Mas. Iya. Karena Pak Mario? Iya, Mario Said. Mario Said. Iya. Oh. Said. Nah, ini dari 2 titik ini ada 9 mobil yang digembok. Baik. Cuman masalahnya di saat operasi ini ini anggota disub dia tidak bawa polisi. Jadi Sanksinya ini cuma sanksi teguran saja, bilang yang aku lagi bikin parkir Melanggar, sembarangan. iya. Nah, dia bilang Pak Mario Said ini disub itu cuman memfasilitasi kayak rambu-rambunya begitu, kayak gembok Iya. rambu larangan parkir begitu. Untuk Iya. penindakannya itu ada sang polisi. Tahu. Cuma tadi itu tidak ada polisi. Pergi diterima gimana gitu. Iya deh. Kakak ada ke di sini kita pasti potong enak buat ya. Dia dengar apa nih polisi? Iya, pergi nanti Ini mengerti di Tribun Timur. Wah. Anda ada ya nuna. Kanitna. Ya. Nah, terus ada nih berita menyebutkan ini dari Pak Andi Sudirman. Iya. Nah, tadi Pak Andi Sudirman Pak Gu? dia pulang kampung ke Bone. Iya. Dan ajak. Iya. Nah, terus di Bone itu Iya. selain dia menghadiri HUT Kabupaten Bone, Iya. dia juga kunjungan ke SMA dan SMK. Pasti sekolahnya dulu Iya. itu. Bu. Ini SMK kan di bawah naungan provinsi langsung, Pemprov yang Iya tahu. Pak. tangani, jadi dia kunjungan. Nah, terus di SMA itu masuk gitu. Jadi dia penasaran. Halaman 5 besok. Oh. Kakak Asis. Iya, Bang. Nah, gari bikin itu deh. Masih tunggu-tunggu ini selesai dicetak kok. Apa laporan utama Besok itu? kalau halaman 12 kampus Lipang, Iya. sekolah tatap muka di Jenet itu, nah itu sudah dibuka. Itu apa? Tapi di Bantaeng belum, malah ditambah. Ditambah apa nah?
waktunya diperpanjang supaya kuliah sekolah online. Oh, Dede. Beda-beda ini kayaknya, mungkin masih banyak coronanya di Bantai. Kalau Jenepon tahu kenapa sih? Apa Tidak ada yang mungkin coronanya di sana. Masa? Disuruh mami pakai masker, tahu jaga jarak. Iya. Tapi di sana kalau siswa tidak bisa datang atau orang tuanya larang datang ke sekolah, guru yang repot di sana. Kenapa? Karena harus guru yang antar itu surat ujian, soal ujiannya ke rumahnya, nanti dikerja di sini, dijagai gurunya. Setelah itu dia kerja baru pulang. Bagaimana jalan ceritanya besok dipanggil. Kalau 30 yang tidak datang, sistem gurunya berapa biji, berapa orang ji, hancur nih. kodong. Terus kalau halaman 11 besok itu Sulsel, angin puting beliung rusak warga di Takalar. Bukan 100-an lebih. Masa? Rumahnya warga kodong. Makanya waspada, kita saja ini waspada, yang selalu tulis ini waspada. Jadi sebelum dia masyarakat waspada, kita lebih waspada karena kita yang tulis. Tadi memang kemarin itu ngerinya deh. Ngeri sekali barusan Anginnya. Terus selengkapnya baca Miki Desa. Jadi halaman ini daerah. lagi nih. Ya. Kalau di Palopo ini kayaknya banyak sekali corona di sana. Kenapa sih, Deng? Masih pangkas anggaran. Iya. Anggaran pembangunan Menara Payung, apa itu Menara Payung itu difokusin lagi. Oh, Dede. Baru itu cuma satu dinas kesehatan. Kemudian 50% semua anggaran lari ke situ. Sampai Juli lagi. Berarti banyak corona di Palopo ini. Dia masih ini untuk penanganan Covid katanya. Sementara di Jenepon tuh sudah. Kalau politik pun Iya. Desa politik itu Theo dengan Victor ini jilid ketiga di Musda Golkar. Kalau 2015 lalu di Pilkada 2015 Victor menang, 2020 Theo menang, sekarang ini di Musda Theo tidak maju nih. Kenapa? Tetapi istrinya lagi nadorong jilid 3 ini pertarungan. Seru ini kalau politik di sana. Oh, jadi istrinya masuk lagi jadi calon ketua. Istrinya nadorong untuk jadi calon ketua. Tapi memang kan kalau tidak salah dulu istrinya itu ketua fraksi Golkar. Oh, iya tahu. Dicopot di zamannya Victor. Gitu, jadi seru ini. Kemudian PLT, jago tuh PLT. Iya. Di Lukman Bekadi. Dia bilang tinggal saya pengurus. Jadi kalau saya mau ganti semua itu, saya bisa karena tinggal saya mami pengurus. Saya mami yang dieskakan bersama pengurus-pengurus lainnya. Seru dong ini. Pokoknya rame lagi nih tapi memang selalu rame kalau dua tokoh ini politik lokal, kancah politik lokal dua orang ini. Bagaimana besok? Besok kita. Iya, dibaca sih. Dibaca. Mak Dada nak dulu. Ini tidak lanjut, tidak bisa saja kan? Jumlahnya berapa banyak? Kenapa kakak Imam? Ini Pak Maca, ini Pak Dani. Kenapa ya? Dia menilai sejak dia tidak jadi wali kota kan? Sejak ini Makassar dipimpin PJ. Kinerja Pak RT itu melamban. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kepala SD, kepala sekolah, sekolah dasar, kepala SMP itu, kibedeng, menurun kinerjanya. Malah banyak laporan-laporan suka disuap-suap. Dede. Kemudian, kepala-kepala UPD itu semua mau dievaluasi, diganti. Sangat banyak. Ini Pak RT, Pak RW ini ribuan. Iya.
kepala sekolah itu 50% nanti diganti. Ada deh. Jadi pada hari ini dia mau wujudkan Makassar recover dengan mengganti semua pejabat mulai dari RT, kepala sekolah, kepala PBD yang kinerjanya tidak bagus. Teh, banyak domba-domba orang. Banyak orang domba-domba ini. Banyak. Dan Pak RT itu minggu depan itu mulai dievaluasi. Jadi pemilihannya kan pemilihan serentaknya itu 2022. Iya. Tapi minggu depan dievaluasi yang tidak bagus diganti oleh pelaksana tugas. Begitu. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan pengusaha. Siap. Bagaimana komentar tak Kakak Lele? Dari tetangga tak? Hah? Kenapa? Itu kayaknya suruh pindah di situ dari kursi. Oh iya, bagusnya mau ruangan sana Kakak Imam. Tuh. Kenapa tak mau pindah? Belum pindah di sempro. Jadi? Ini nada. Dah.